Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada hamba-hambanya untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Setiap umat akan datang dengan membungkuk. Ada 3 golongan umat yang menanti sidang dengan kepercayaan diri yang sangat besar. Orang pertama yang dipanggil adalah orang yang menghafal Al-Quran, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang memiliki banyak harta. Ketiganya sangat yakin akan diputuskan menjadi penghuni surga. Namun mereka yang terdiri dari orang-orang saleh itu justru berakhir di neraka. Lalu, mengapa golongan tersebut menjadi yang pertama masuk neraka? Mengapa amalan saleh tersebut terlihat baik di dunia namun buruk di akhirat? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Neraka itu merupakan seburuk-buruknya tempat untuk kembali bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi penghuninya. Namun ada 3 golongan manusia yang akan pertama kali masuk ke neraka. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan sehingga ia mengetahui dengan jelas. Lantas Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Dia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah sehingga saya mati syahid. Allah berfirman, dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Bagaimana mungkin seorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan pertempuran justru akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka? Rasulullah SAW mengingatkan agar berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap orang-orang di dunia, sebab belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia yang benar-benar tulus, melainkan justru sebenarnya tidaklah tulus demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang melakukan amalan penghuni surga hingga terlihat oleh manusia menjadi penghuninya, padahal ia termasuk penghuni neraka. Sebaliknya, ada seseorang yang melakukan amalan penghuni neraka hingga terlihat oleh manusia ia menjadi penghuninya, padahal ia adalah penghuni surga. Hadis riwayat Muslim. Dan didatangkan pula seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang-orang yang membaca Al-Quran tapi hal tersebut tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang dilakukannya malah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya. Golongan ini ialah orang-orang yang membaca Al-Quran hanya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pula untuk memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran, tetapi untuk mendapatkan gelar seorang alim ataupun qari sehingga dia dimurkai dan dicampakkan ke dalam neraka. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari jubul huzn. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jubul huzn? Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka Jahannam, dan Jahannam berlindung darinya 400 kali setiap hari. Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang akan memasukinya? Beliau menjawab, ia dipersiapkan bagi para qori yang berlaku ria dengan amalan-amalannya, dan qori yang paling dimurkai Allah adalah orang-orang yang mengunjungi para penguasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan seorang laki-laki yang diberi keluasan rizki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya? Dia menjawab,
saya tidak meninggalkan sedikit pun melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridhoi. Allah berfirman, dusta kamu. Akan tetapi, kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang dermawan, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian, diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pahala dan bagaimana perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan orang tersebut adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir yang pada tiap bulirnya berisi 100 biji. Namun terkadang amalan di dunia tersebut rusak karena tidak disertai rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menyebabkan seseorang tidaklah memperoleh apapun di akhirat kelak, sehingga orang seperti itu telah merugi di dunia dan rugi di akhirat. Hadis riwayat Muslim tersebut menjelaskan tentang adanya 3 golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dan tidak mendapat penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membawa amal yang besar, tetapi mereka melakukannya karena ria, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Pelaku ria, kelak di hari pengadilan, wajahnya diseret secara tertelungkup, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Syarat pokok diterima suatu amalan saleh adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan amal tersebut harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, inilah 2 landasan amal yang diterima, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 15-16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Sahabat, di mata manusia, ketiganya merupakan seorang yang taat beribadah dan diyakini akan menjadi penduduk surga. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala isi hati hambanya. Ketiganya tak pernah mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan agar diakui manusia. Mereka pun berakhir di neraka dan menjadi penghuni pertama neraka. Maka dari itu, umat muslim diajarkan agar selalu berupaya melakukan amal saleh dengan ikhlas. Sebab itulah perbuatan selama di dunia yang akan menjadi bekal untuk akhirat kelak. Sebab neraka bukan hanya untuk orang kafir dan munafik, karena banyak orang di dunia yang berlomba-lomba melakukan perbuatan baik, namun dalam hatinya mengharapkan pujian dari manusia lain. Padahal perbuatan tersebut hanya akan membuatnya dicampakkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab buku catatan amalan manusia, Quran Surah An-Naba ayat 29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.